SSD murah-murahan, maksud gua berkualitas di harga 200 ribuan dengan interface SATA yang mana banyak dari kalian itu pasti udah pakai ini SSD atau mungkin udah beli. Apa benar begitu? Sebentar. Kalian kayaknya harus tahu ini, kalau Keyvan adalah tempat retail software resmi dengan harga terjangkau dan aman. Kalian bisa membeli kunci Windows, software, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan sekarang Keyvan masih ada promo menarik dengan diskon sampai dengan 50%. Caranya gampang dengan kalian menggunakan kode GT50. Bayangin 50%. Dengan diskon ini kalian bisa mendapatkan kunci Windows 10 dengan harga $7,5 saja. Langsung cek, link ada di deskripsi. Kalau bukan karena murah, mungkin nggak ada hal yang menarik yang bisa kita bahas dari SSD yang satu ini. SSD keluaran EOTA dengan kapasitas 120 GB. Kalau kalian lirik Samsung, WD, dan sebagainya, SSD 120 GB mereka itu nggak mungkin ada di harga semurah ini. Nah, yang menarik, SSD ini emang harganya murah. Tapi, apa SSD ini murahan? Let's check it out. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu GoNamTech dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GoNamTech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, boleh follow kami @GoNamTech. Kalau varian yang sebenarnya itu ada dua jenis SSD ini yang ngeluarin, yaitu 120 GB dan 128 GB. Dan yang gue pegang ini adalah varian 120 GB. Dari segi harga, yang 120 GB sama yang 128 GB itu harganya nggak beda jauh. Ya beda dikit doang, dan mungkin harusnya secara performa juga nggak ada perbedaan satu sama yang lainnya. Ya, SSD EOTA ini tidak dibekali oleh DRAM alias DRAMless. Ya, namanya juga SSD murah ya kan. Tapi jangan terlalu berkhawatir karena SSD pada DRAM itu nggak terlalu banyak berpengaruh ke performa kalian. Nah, yang paling dasar itu kita lihat boxnya dulu kan. Di sini di highlight yang menarik adalah SSD ini punya 3D NAND flash dan 10 kali faster atau 10 kali lebih cepat. Ya, walaupun tulisannya itu kecil gitu kan. Kalau 3D NAND flash itu sebenarnya kalian bisa searching sendiri, yang pada intinya sel memori yang tersimpan di dalam SSD ini disimpan secara vertikal. Dan di sini 10% fasternya itu ya lebih cepat dari HDD pastinya. Tapi apa emang bener lebih cepat 10% dari hard disk? Atau mungkin cuma trik marketing doang? Ya oke, next. Di dalam boxnya kalau kalian buka isinya cuma unitnya doang. Jadi box sama unit udah gini doang. Kalian nggak menemukan di situ kartu garansi atau kitab-kitab dan lain sebagainya. Cuma udah unit doang. Dan masalah garansi nih, pas gua tanya ke penjualnya gitu kan, karena ini nggak ada stiker distributornya di box. Emang nanti kalau kalian pengen klaim garansi, itu menghubungi toko tempat kalian beli SSD ini. Dan mereka bilang bisa digaransikan kalau kerusakan di SSD ini kerusakan internal. Mungkin kalau kita familiarnya bilang garansi toko kali ya. Dan kalau kalian itu beli di iklannya, di situ tertulis garansinya sampai dengan 5 tahun. Bayangin, garansi toko 5 tahun. Amazing. Dan syarat-syaratnya emang paling tidak kerusakannya itu bukan karena human error. Tapi kalau gue lihat-lihat, gue kayak kurang yakin sih sama garansi 5 tahun dari SSD ini gitu kan. Apalagi kalau garansinya emang garansi toko. Dan juga di sini nggak ada segel-segelnya gitu. Jadi pas gue buka ya udah, tinggal gue buka, nggak ada nyobek-nyobek segel apa segala macem. Ya buat jaga-jaga. Jadi kalau kalian emang beli SSD ini, kalian simpen struk pembelian atau bukti pembelian dari SSD ini, entah kalian screenshot atau apapun itu, buat jaga-jaga nanti kalau kalian mau klaim garansinya. Lucunya dari barang murah itu serba salah gitu kan. Kita maunya tuh barang kita awet, tapi di dalam hati terdalam kita pengen ini barang rusak sebelum masa garansi habis biar bisa digaransiin. Tahu-tahu rusaknya 1 hari setelah masa garansi habis. Ya, langsung aja kita lihat ke build quality-nya gitu kan. Di sini bisa dibilang unik karena menggunakan besi gitu atau stainless steel lah. Entah apa namanya ini, tapi intinya bukan plastik.
Kalau di iklan toko sih diklaim bisa mengantarkan panas SSD. Jadinya SSD-nya jadi lebih adem. Cuma kayaknya nggak pengaruh deh apakah ini pakai stainless steel atau pakai plastik. Yang namanya SSD kan harusnya adem ya, ya nggak? Atau lagi-lagi strategi marketing lagi. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau emang kalian tuh nggak menemukan di sini segel garansinya gitu kan, nggak ada segelnya. Nah, saat kalian bongkar itu kalian bisa cek gambarnya di sini gitu kan. Di situ ada tulisannya. Nah, langsung aja kita uji secara performa dengan menggunakan spesifikasi PC Neo di sini, menggunakan i3 generasi 10 pakai motherboard B560 dengan RAM 16 GB asoy. Nah, saat dipasangkan di sini semuanya terlihat normal. SSD health-nya juga masih 100% dan namanya barang baru ya nggak ada kendala. Tapi di sini yang gue lihat temperaturnya nggak naik nggak turun di 40 derajat Celcius doang. Apakah ini tidak ada sensor panasnya atau bagaimana? Gue tidak paham. Langsung aja dari segi performa SSD EOTA ini. SSD ini diklaim memiliki kecepatan read sampai dengan 510 MB per second dengan kecepatan write di 460 MB per second. Langsung kita lihat hasil percobaan kita di sini. Ya, luar biasa. Dan ternyata saat udah kita tes di sini, ternyata speed yang kita tes itu melampaui klaim, di mana terlampau 25 MB per second untuk read dan 28 MB per second untuk write dari klaimnya. Untuk speed ini udah lumayan untuk sekelas SSD SATA. Dari segi performa sih terlihat melebihi kecepatan yang diklaim dan ini adalah sebuah tanda baik. Dan langsung saat gua bandingkan dengan SSD yang gua pakai untuk sehari-hari, yaitu SSD SATA Crucial, yang SSD ini juga gua gunakan untuk OS. Di sini kalian bisa melihat kalau emang speed yang kurang lebih tidak terlalu berbeda satu sama lainnya. Dan saat kita tes ternyata hasilnya memang SSD ini memiliki kecepatan yang terbilang kencang. Kalau dibandingkan dengan SSD yang gua pakai buat OS yaitu Crucial BX500, di sini kita bisa lihat perbedaan performanya emang ya kurang lebih tidak ada perbedaan atau mungkin perbedaannya sangat sedikit. Nah, next untuk pembuktian 10 kali lebih cepat dari hard disk. Nah, kita buktikan klaim 10 kali lebih cepat dari hard disk karena ya embel-embel 10 kali lebih kenceng ini cuma gua temukan di merek-merek SSD murah. Dan perbandingan dengan hard disk, di sini gua pakai hard disk yang biasa gua gunakan sehari-hari dan ternyata memiliki speed yang lumayan ya hard disk gua. Mantap. Walaupun ya namanya hard disk tetap lelet gitu kan. Dan saat kita bandingkan sayangnya klaim ini tidak bisa dibuktikan pada file berukuran 1 MB ke atas di situ. Terlihat 100 MB per second pada hard disk, tapi mungkin bisa valid kalau kalian mengakses file dengan size yang kecil-kecil tapi banyak, karena di hard disk speednya langsung anjlok ke 1 MB per second saja. Jadi klaim 10 kali lebih cepat ini ya nggak sepenuhnya salah juga, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Dan untuk masalah pemakaian jangka panjang kayaknya gua nggak bisa ngomong banyak karena emang ini barang baru datang sebentar di tangan kita. Tapi mungkin kedepannya akan ada video follow up dari SSD ini di video selanjutnya, atau mungkin lebih gampangnya kalau kalian udah banyak yang make dan udah lama juga make ya SSD dari EOTA ini, kalian bisa share pengalaman kalian tentang SSD EOTA ini di kolom komentar biar kita semua bisa tahu dan bisa sharing di kolom komentar. Nah, pertanyaannya, apakah SSD ini disarankan untuk dibeli? Kayaknya terlalu dini kalau gue bilang SSD ini recommended untuk dibeli karena masih ada aspek yang emang belum dites, yaitu adalah durability dan penggunaan jangka panjang. Jadi untuk saat ini walaupun ini SSD punya harga miring, sayangnya gue masih belum bisa merekomendasikan. Walaupun dengan data-data dengan tes performa yang udah kita lakukan sebelumnya, dengan membandingkannya juga, dan emang performanya terlihat menjanjikan. Tapi ingat, ini tuh penyimpanan, tempat kalian menaruh data, menaruh hal-hal penting, bukan ajangnya untuk adu performa. Ya karena gue udah pernah merasakan kehilangan data dari hard disk yang rusak, yang mana data itu tuh nowhere to be found kecuali dari hard disk yang rusak itu. So dengan berat hati gue harus ngomong ya, kalau kalian emang pengen nyari penyimpanan dan mungkin jangka panjangnya, belilah SSD yang mungkin kurang lebih agak mahalan lagi daripada SSD ini. Karena ya kurang lebih sudah terjamin jangka panjangnya, lebih terjamin, bukan sudah, lebih terjamin. Karena ya namanya elektronik kan, kita nggak ada tahu
tahu umur pastinya berapa. Bolehlah kalau kita beli SSD ini rusak, kita garansikan kita dapat unit baru. Tapi yang di dalam SSD ini kita nggak bakal dapatkan itu kembali. Jadi ya namanya yang digaransikan ya hardware-nya, bukan isinya. EOTA, wah 120 GB, 200.000 rupiah. Kalau dilihat dari sini sih too good to be true sih. Apalagi dengan performa yang bersaing dan dengan bentuk yang ya agak elegan lah. Ya walaupun sebenarnya dengan 200.000 opsinya nggak cuma SSD ini doang. Ada banyak SSD murah lainnya yang bisa kalian temukan di marketplace. Dan karena sekarang juga udah banyak gitu kan pemain-pemain baru di penyimpanan, lebih khususnya SSD di sini, yang menawarkan produk-produk mereka dengan harga yang ya murah juga. Mohon maaf kalian udah nonton lama-lama ternyata emang kesimpulannya belum bisa diambil. Dan sebenarnya gue harap begitu bagi kalian yang emang udah terlanjur beli dan udah punya gitu kan, kembali gue minta tolong bisa memberikan review kalian di kolom komentar gitu kan, sharing pengalaman kalian menggunakan SSD EOTA 200 ribuan ini atau mungkin varian lainnya dari SSD EOTA yang harganya murah-murah. Tulis mungkin berapa lama kalian udah menggunakan SSD ini gitu kan, kalian gunakan untuk apa aja, siapa tahu itu bisa membantu yang lainnya atau mungkin membantu Gonamtech juga. Ya itu dia pembahasan kita tentang SSD EOTA, SSD yang nice sebenarnya, dengan harganya yang oke, dengan performanya juga yang kurang lebih oke. Dan kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Gonamtech and always see you next time. Wassalam.